Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin kami. Sebelum doa dulu. Doa susah. Baik, hari ini siapa yang nggak masuk? Selamat pagi. Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu terlebih dahulu ya. Anak-anak boleh berdiri. Suci kehadiran di seluruh pada Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Baik, jadi adalah yang masih ingat di minggu kemarin kita belajar apa? Di bab 1, sistem pencernaan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan. Nah, lihat di TV berikut. Di sini ada apa? Tuh ada organ pernafasan. Nah, sebelum itu ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu melalui pengamatan dari sistem pernafasan manusia, kalian mampu mengidentifikasi organ-organ sistem pernafasan manusia dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi dari kelompok, kalian mampu memberikan diskusi tentang proses pernafasan manusia. Baik, sebelumnya kita lakukan asesmen somatik awal terlebih dahulu ya. Ya Bu. Yang pertama, dalam sistem pernafasan, tekanan udara besi dan kotor terjadi di Alveolus. Alveolus kita cek. Betul. Alveolus itu jalannya kamu. Iya, betul sekali. Berarti kamu Bu. Ya, Alveolus. Alveolus tapi lebih tepatnya. Oke, selanjutnya inspirasi pernafasan dada menyebabkan kalian kalau menarik nafas, Volumenya yang besar. betul, volumenya kan besar. Iya. Betul. Kalian sangat pintar. Makasih, Bu. Baik, selanjutnya apa sih? Selanjutnya, mengapa saat kita berlari kencang, nafas kita itu jadi terengah-engah? Untuk banyak oksigen. Betul, karena membutuhkan banyak oksigen. Nah, selanjutnya simak video ini ya. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas, Nah, jadi tadi kita mendapatkan oksigen dari Lingkungan sekitar. Oke, jadi apa sih pernafasan itu? Jadi pernafasan itu adalah proses pengambilan oksigen dari dalam tubuh dan pengeluaran karbon dioksida ke luar tubuh. Untuk fungsinya sendiri yaitu untuk menyuplai oksigen untuk tubuh yang diperlukan untuk menghasilkan energi agar manusia dapat beraktivitas. Nah, organ-organ pernafasan manusia sendiri ada 8 di sini. Yang pertama ada hidung, faring, trachea, paru-paru, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Baik, sebelumnya kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mengerjakan sumber
berjamur. Nah, di sini ada petunjuk pekerjaan yang lebih dahulu bisa dibaca dan apabila ada pertanyaan bisa angkat tangan. Bu, Ya. Ini nanti ada isi seperti ini. makasih Bu. Apakah boleh dikerjakan sekarang? Untuk waktunya itu 15 menit ya. Apakah cukup? Tuh. Bu udah selesai. Sudah selesai. Oke, kelompok kalian maju dulu. Mas kelompok kita kan? Oke, ayo. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan organ pernapasan manusia. Yang ini ada hidung, nomor 1 hidung. Fungsinya apa? Fungsinya hidung, yaitu menyaring udara yang masuk agar debu dan kotoran tidak masuk ke dalam paru. Bagus, betul sekali. Jadi pertanyaan itu ke kelompok. Belum. Adakah pertanyaan dari kelompok? Tidak. Kembali. Baik tadi, di KTP kalian itu ada hidung faringitis trachea untuk pernafasan. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari organ-organ sistem pernafasan. Yang pertama ada hidung. Hidung itu tempat masuknya udara. Untuk penyaring udara, dia masuk agar debu dan kotoran tidak masuk ke dalam paru. Selanjutnya ada faring atau simpangan yang berfungsi untuk menghubungkan organ hidung dengan faring. Faring sendiri berisi epilokis yang bertindak sebagai penghalang antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Yang ketiga ada laring. Laring yaitu Tempat menangkal fungsinya Fungsinya mengurangi suara. Tidak masuknya makanan ke saluran pernapasan. betul. Jadi di laring sendiri ini ada katup larva yang menutup saat makanan ditelan dan akan terbuka saat udara itu masuk. Yang keempat ada trachea. Trachea yaitu pipa pernafasan yang berfungsi untuk menghubungkan laring ke bronkus ke dalam sistem pernafasan manusia. Selanjutnya yaitu ada paru-paru yang berisi bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Bronkus yaitu cabang saluran pernafasan yang berfungsi sebagai penghubung utama dalam sistem pernafasan manusia dengan membawa udara dari trachea ke paru-paru serta mencegah masuknya kuman. Yang ketujuh ada bronchiolus atau penjamretan bronkus yang mengatur banyaknya udara yang masuk dan keluar. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada alveolus yang merupakan bagian dalam paru-paru yang disinilah berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada proses pernafasan. Nah, tadi yang ibu suruh kalian menarik nafas, atau proses inspirasi. Nah, di sini nanti ketika kalian menarik nafas, otot lambung ini akan dikontraksi sehingga roda dada mengembang dan diafragma itu bergerak turun. Selanjutnya saat kalian kan kalian sudah menarik nafas. Nah, akan terjadi pertukaran gas di alveolus antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, saat kalian menarik nafas, udara oksigen akan masuk ke alveolus, lalu diserap oleh darah dan dibawa ke seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida dari darah dilepaskan ke alveolus dan dikeluarkan saat menghembuskan nafas. Nah, setelah kalian menghembuskan udara, di sini otot-otot relaksasi akan mengempis, kemudian akan mengempis dan diafragma akan bergerak naik.
sendiri ya. Siap, Ibu. Waktunya 15 menit apakah cukup? Cukup. Udah, Bu. Sudah, baik. Berterima kembali ya. Iya. Baik, kalian sudah mengerjakan evaluasi, sudah mendengarkan Ibu menjelaskan materi, sudah presentasi juga. Nah, jadi hari ini kita belajar apa saja? Udah pernapasan. Belajar nafasan. Belajar nafasan ada apa aja? Hidup. Mari, Hidup tadi fungsinya apa? Masuknya udara. Makanan. Kemudian tadi apa lagi? Ada tenaga. Daerah fungsinya apa? Penghubung laut dan glukus. Betul. Terus apa saja? Ada glukus. Glukus fungsinya. Ada penghubung antara pernapasan ya paru-paru. Ada. Fungsinya apa? Oksigen dan dioksida. Paru-paru. Kemudian saat proses nafasan, saat kalian menarik nafas, apa yang akan terjadi? Mengembang dan diafragma Naik. ya. Kemudian saat kalian menghembuskan nafas, apa yang terjadi? Betul. Nah, kemudian saat saat kalian menarik nafas kan oksigen masuk, apa yang terjadi di dalam tubuh kalian? Sekarang oksigen akan masuk dan dioksida akan keluar. Oke, baik. Bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Bagian paru saat proses pengeluaran. Baik. Nah, untuk materi minggu depan, kalian akan belajar tentang sistem pernafasan, bagaimana cara menjaga dan sistem pernafasan kita hari ini. Nah, baik, untuk pelajaran sudah selesai. Saatnya kedua untuk pulang. Bapak bisa bikin doanya. Siapa? Dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Kalian hati-hati di jalan dan jangan lupa belajar dan juga oh iya, ini lupa. Ibu akan memberikan PR kepada kalian